Ada orang yang diperintahkan oleh pemimpin atau pemimpin baik provinsi, kabupaten atau desa, namanya amil. Wal amilina 'alaiha, dan amil. Siapa amil? Di sini kita sebut amil adalah mereka yang ditunjuk oleh imam, pemimpin dan penguasa, atau orang-orang yang mencatat zakat. Ini dia. Amil itu mencatat zakat, mengumpulkan zakat, membagi zakat, mendaftarkannya dan lain-lain. Ini fungsi amil. Banyak fungsi amil, mendata zakat, kemudian mengumpulkannya, sudah itu membagikan distribusi zakat kepada 8 sanaf tadi. Jadi amil ini dalam literatur fikih disebut manista'malahul imam, yang diangkat oleh imam. Kalau itu kemudian menggunakan amil. Tapi kalau mau bagi sendiri boleh juga, secara hukum ada yang membolehkannya. Tetapi kalau secara kelembagaan ada amil. Tapi kalau kita bagi sendiri, kadang-kadang cuma terpusat pada satu orang, si A yang kita berikan zakat, si A, sementara si B, si C, si D, si Z ini kadang-kadang tidak terakses sama sekali. Dan ini pernah kejadian di daerah Abdiya, saya sebutkan, diceritakan oleh Haji Dharma Muslim, teman almarhum ayah. Jadi beliau cerita begini, pernah ketika di sebuah tempat, entah Kurung Baru, pucuk Kurung Baru, jauh aksesnya. Kalau kita telepon mungkin harus naik pohon kayu dulu. Halo, jawabnya harus kita naik, nggak ada sinyalnya gitu. Harus naik di sana tuh, kayak ada film-film apa gitu, India atau apa gitu. Naik dulu di pohon baru dapat sinyal. Itu pun 1 biji sinyalnya. Hah? Gitu. Takut-takut jatuh pula. Jadi ketika disebutkan jam 9 kita ada zakat gitu. Bukan sekitar jam itu. Jadi sekitar jam 8, Masya Allah, sudah datang ibu-ibu, sepuh sudah tua. Jadi ketika menerima zakat, menetes air mata, bersedih, terharu ibu. Kenapa? Bagi kita mungkin biasa saja diberikan. Karena biasa saya terima cuma 10.000 atau mungkin 50.000, 60.000, berasnya 1 arem, demikian. Setiap ini diberikan berapa sak, berapa ratus ribu. Jadi begitu senangnya orang tersebut. Kalau nggak percaya, hari ini teman-teman datang aja kemana? Kasih aja uang sama orang mungkin di mana kasih uang. Bagi kita mungkin 50.000 biasa-biasa, tapi ada orang ketika 50.000, Masya Allah, bisa menyelamatkan kehidupan. Bukan menyelamatkan kehidupan, mati Honda di tengah jalan, nggak ada minyak, okay? Dari Penayung mau jalan kaki ke sini, besok pagi sampainya gitu. Jadi umpamanya, jadi begitu pentingnya zakat. Makanya kita tidak menganggap zakat itu sepele. Nanti ada istilahnya fakir, ada miskin, amil, mu'allaf, riqab. Riqab ini budak yang ingin memerdekakan dirinya, namanya mukatab. Jadi tidak semua budak diberikan zakat, tapi mereka yang ingin menebus dirinya untuk dimerdekakannya. Kalau Islam sendiri menganggap budak itu sebuah persoalan yang harus dimerdekakan. Makanya banyak sekali orang-orang yang melanggar fatahrir raqabah, maka merdekakan budak misalnya. Ini salah satu solusi di dalam Islam, dimerdekakan budak, juga dengan budak itu memerdekakan dirinya dengan membayar kepada sayyidnya. Ini budak biasa karena ada peperangan pada masa yang lalu. Kalau sekarang mungkin sudah kurang, bahkan sudah hampir tidak ada gitu. Kemudian ada sabilillah. Sabilillah ini memang penafsirannya nanti ada sedikit luas. Bahkan Profesor almarhum Tunku Haji Muslim Ibrahim, Dr. Muslim Ibrahim, beliau tulis tentang sinif fisabilillah dalam zakat. Bukunya sekitar 120 halaman, secara fikih muqarrin atau muqarran, fikih perbandingan beliau bahas mengenai sabilillah. Karena sabilillah jalan Allah. Kan boleh semua, bangun sekolah jalan Allah, kemudian semua jalan Allah. Fisabilillah. Maka nanti maknanya bagaimana? Kemudian Ibnu Sabir juga orang yang musafir. Ada yang maknakan pelajar misalnya, dan seterusnya. Ini musafir maknanya. Jadi ada pemaknaan demikian. Kemudian yang terakhir adalah ada kelompok-kelompok yang tidak boleh menerima zakat. Ada kelompok yang tidak boleh menerima zakat, ada. Di antaranya adalah orang yang kaya dan mampu berusaha. Orang yang kaya mampu berusaha ini tidak boleh diberikan zakat. Jadi orang-orang yang kaya tidak boleh. Karena kenapa? Tidak halal zakat bagi orang kaya dan orang yang mampu bekerja. Jadi tidak boleh. Kemudian yang kedua hamba sahaya.
selain mukatab. Kalau mukatab karena dia ingin memerdekakan dirinya, boleh. Tapi hamba saya tidak boleh. Kenapa? Karena harta si budak itu juga milik si sainnya, yang pemiliknya. Kemudian yang tidak boleh zakat juga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bani Muttalib. Bani Hashim itu keturunan apa? Kakek-kakek Nabi. Hashim, Manaf. Jadi Bani Hashim, Bani Muttalib tidak, Bani Hashim, Bani Muttalib tidak boleh. Ahlul Bait, Habib, Sayyid tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena satu hari, yaitu Hasan, cucu Rasulullah, anak Ali bin Abi Thalib, ada kurma yang menumpuk. Datang-datang beliau ambil, anak-anak biasalah, ambil kurma, beliau makan. Ketika beliau makan, Rasul lihat, kata Rasul beliau ambil, disuruh muntahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, innama hiya ausakhun nas, la tahillu li Muhammad wala li ahli. Ini daki, kotoran manusia, jangan dimakan. Dianya itu adalah la tahillu, tidak halal bagi keluarga Muhammad dan keturunannya. Jadi maka Habib dan Sayyid ini tidak bisa menerima zakat. Tapi ada pandangan nanti, karena kalau dulu ada humus mereka 1/5 kalau dari rampasan perang. Kalau sekarang tidak ada lagi. Jadi kalau Habib dan Sayyid pun membutuhkan, ini ada pandangan juga yang membolehkannya. Tapi itu lebih ke ranah fikih tentunya. Kemudian yang terakhir adalah orang yang menjadi tanggungjawab muzaki. Jadi orang yang menjadi tanggungjawab muzaki tidak boleh diberikan zakat. Misalnya anak kita misalnya, itu tidak boleh kita sebut dia berikan zakat kepada anak. Kenapa? Dia fakir miskin. Nah, karena tanggungjawab masih dari orang tuanya. Atau ibu, ayah misalnya, masih tanggungjawab dari anaknya misalnya. Tidak boleh memberikan zakat kepada ayah ataupun ibu ataupun anak ataupun ini atas nama fakir miskin. Nah, kenapa? Karena hak nafkah ada pada anak tersebut. Jadi disebutkan bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada mereka atas nama fakir dan miskin karena tanggungjawab nafkah mereka terbeban atas muzaki. Tetapi kalau ia gharim, berhutang, atau dia mujahid ikut peperangan, maka dibolehkan. Dibolehkan. Ya. Jadi demikian kira-kira sekilas yang kita demikian Ustaz secara sekilas. Belum Ustaz. Ini terima kasih banyak dulu, beliau sudah tadi memperkenalkan saya, karena pemateri kemarin belum diperkenalkan. Saya diperkenalkan, aduh, kayaknya bukan Nur Khalis Mukhtar, itu orang lain gitu. Jadi ya, nanti teman-teman mungkin kalau ingin membaca sekedar referensi, saya ada mencoret-coret tulisan, udah mungkin ada dikirim ke grup. Nanti grup kita ada grup seminar ya, boleh dimasukkan saya ke grup seminar. Nanti kita kirim-kirim tentang fikih zakat-zakatnya tersebut. Kemudian nanti kalau ingin baca dalam matan takrib ini, kitab Tadhib fi Adillah Matan Ghayat Takrib. Jadi dijelaskan dalam matan takrib itu lumayan juga secara normatif, disebutkan semua dalilnya ada di sini. Kemudian di dalam fikih zakat ini nggak sanggup kita baca. Kalau kita lihat aja mungkin sudah mual-mual gitu. Kita lihat kitab ini, waduh, tebal sekali, bahasa Indonesia aja sudah pening-pening. Kita lihat lagi ini keriting-keriting, aduh, nggak jadilah. Langsung hawa makan bakso gitu. Ya, jadi di dalam Fathul Mu'in juga bagus. Nanti yang Anah juga bagus. Atau kalau paling mudah, nanti ada di iNews juga ada zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Atau kalau nanti sedia menanti ada YouTube kita sama Tengku Rizal, Bang Rizal nanti siapkan juga, beliau siapkan. InsyaAllah bisa diakses. Jadi mudah-mudahan pertemuan pada hari ini berkah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saya pikir monggo silakan. Mudah-mudahan ada jawabannya. Kalau tidak ada, mungkin kita akan tanya ke guru-guru kita yang lain yang lebih paham mengenai masalah ini. Mungkin demikian secara sekilas dahulu yang ingin kita sampaikan. Mungkin kita perluas dari sesi diskusi. Tanyo bener, ngak selamat donya.